semua. Nah, orang-orang itu merasa, oh ya sudah perut gak enak dikit asam lambung, ya sudah nanti dibuat makan, tiba-tiba udah enak, atau minum obat tiba-tiba sudah enak. Padahal ya asam lambung itu sendiri kalau dia dalam kondisi yang berlebihan bisa merusak lambung itu sendiri. Gitu, karena tadi kita lihat asam lambung itu basically dia sangat asam, tapi karena masih ada pelindungnya dia jadi aman. Ketika produksi berlebihan, kayak misalnya faktor stres, Sekarang kita kedatangan langsung Dr. Aditya Satrio Varedisto yang akan membagikan informasi soal GERD ini ya kepada Okezoners. Kita langsung panggilkan Dr. Aditya. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, Silakan dokter. masuk. Halo, Dokter. selamat pagi dok. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Silakan duduk Silakan, dokter. Dokter Aditya spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Hermina. ya, oke, Jatinegara. Jatinegara. Iya, Dok, iya. ini kan ada yang ngebilang dan menyebut atau mengambing hitamkan GERD ini sebagai penyebab dari beberapa orang sampai akhirnya meninggal dunia. Terus sebelum kita menuju ke sana dok, sebenarnya GERD ini apa? Oke. Jadi GERD kita harus melihat dulu dia kan dari singkatan gastroesophageal reflux disease. Dia ada 4. Jadi dia sebuah penyakit yang terjadi namanya reflux. Reflux itu artinya dia naik. Nah, naik dari mana? Ada gastroesophageal. Jadi kita balik lagi dari yang namanya kita makan. Makan itu kan dia habis masuk dari mulut, sebelum masuk ke lambung dia lewat ke namanya esofagus. Nah, di lambung sendiri itu ada namanya asam lambung. Nah, GERD itu adalah ketika asam lambung yang ada di dalam lambung dia naik ke atas ke tempat esofagus. Nah, kenapa dia bisa naik ke dalam esofagus? Nah, baru kita lihat. Jadi sebenarnya pada orang normal itu di antara esofagus dan juga di antara lambung itu ada sebuah katup atau pintu kalau orang bilang. Jadi segimanapun kita makan dia asam lambung nggak akan naik, betul. Nah, tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan akhirnya pintunya itu menjadi dia kebuka, akhirnya menjadi asam lambung naik. Nah, padahal kita tahu bahwa asam lambung sendiri itu dia pH-nya sangat-sangat asam, dia panas banget. Ketika dia naik ke tempat yang tidak seharusnya akhirnya baru kerasa panas di esofagus. Makanya dikatakan sebagai Terasa GERD. terbakar tadi ya dok? Betul, karena asam lambung sendiri tuh pH-nya dia panas. Kalau kita anggap aja misalnya kayak kayu itu kita teteh asam lambungnya dia bisa sampai bolong. Wow. Tapi ya lambung kita tuh hebat, ada namanya lapisan-lapisan di dindingnya itu, sehingga segimanapun asam lambung terproduksi dia akhirnya menjadi tidak sakit gitu. Nah dok, ini kan masyarakat sekarang banyak banget yang terkena GERD juga ya, dan kadang menganggapnya ini tuh sebagai penyakit ringan. Ini tuh kenapa sih dok? Apa karena efeknya yang nggak terlalu berlebihan, atau mungkin cara penanganannya yang lebih gampang makanya dianggapnya penyakit ringan Jadi aja? kan Dok, sorry dok, sebelum dijawab, tadi kita dapat info untuk handphonenya boleh digeser dok, karena Oke, sinyal oke. akhirnya membuat suaranya jadi terganggu. masuk. Oke, ya sudah. Taruh bawah. Oke. Saya taruh di rumah saya, boleh dok? Boleh, boleh. Jangan Silakan. dong. Tapi Jangan nanti ganti dong. yang lain ya. Jangan dong. Oke, Betul, dok. jadi kenapa orang bilang kok GERD itu penyakit yang ringan? Ya sebenarnya memang dia bukanlah penyakit yang berat, asalkan dia terkontrol dengan bagus. Karena kan kita bisa lihat ya, orang normal kan pasti ada asam lambung. Asam lambung memang diperlukan untuk mencerna makanan dan lain sebagainya. Tapi dalam kadar yang berlebihan, makanya semua yang berlebihan itu tidak baik ya. Yang berlebihan akhirnya dia menjadi sebuah gejala-gejala penyakit bisa keluar semua. Nah, orang-orang itu merasa, oh ya sudah perut gak enak dikit asam lambung, ya sudah nanti dibuat makan, tiba-tiba udah enak, atau minum obat tiba-tiba sudah enak. Padahal ya asam lambung itu sendiri kalau dia dalam kondisi yang berlebihan bisa merusak lambung itu sendiri. Gitu, karena tadi kita lihat asam lambung itu basically dia sangat asam, tapi karena masih ada pelindungnya dia jadi aman. Ketika produksi berlebihan, kayak misalnya faktor stres, makan yang nggak bener, apalagi kalau dikejar deadline mungkin, itu kan yang paling sering gitu, kejar deadline harus ini. Nah itu akhirnya dia menyebabkan dia menjadi lebih sering sakit. Jadi orang mikir, oh ya sudahlah nggak apa-apa nih asam lambung gini doang. Tapi ya kalau sekali dua kali nggak apa-apa, kalau berkali-kali ya, Iya, bagus juga kayak gitu. Dok, kan tadi sempat dokter bilang di antara ekstrofagus ya dok? Esofagus. Eksofagus dan juga lambung itu ada katupnya dok. Iya. Kan normalnya tuh katupnya itu ngebuka begitu ada makanan masuk, ketutup ketika misalkan tidak ada makanan, Iya. sehingga si asam lambungnya nggak naik Tidak ke atas. naik, betul. Nah,
yang menyebabkan akhirnya ini jadi ada kesalahan komunikasi antara syaraf dan juga katup ini apa, Dok? Ya, jadi kan nanti kalau katup itu nih dia ada namanya 4 kriteria ya, kriteria 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dia yang tahap-tahap kita kayak normal-normal biasa dia tutup. Tapi kalau misalnya dia asam lambungnya tuh berlebihan keluarnya Produksinya terus, banyak gitu ya, dia pasti akan naik. Akhirnya namanya gampang aja pintu. Pintu kita kasih bahan-bahan yang merusak pintu, pasti pintu itu lama-lama akan rusak. Nah, jadi mungkin tahap awal dikasih sedikit asam lambung dia masih ya udah nggak apa-apa ini. Terus akhirnya kok makin lama makin lama itu pada saatnya nanti yang sudah grade 4 dia akhirnya malah kebuka. Nah, ketika yang bahaya itu adalah GERD ketika dia sudah membuka, dia sudah membuka ya makan sedikit masuk ya dia langsung naik lagi asam lambungnya. Walaupun diisi makanan, lambungnya terisi lebih banyak, makanya asam lambungnya juga naik ya, Dok? Iya, betul. Makanya jangan sampai katup itu jadi rusak. Oke. Gitu. Tapi penasaran deh, Dok. Kan tadi berarti penyebabnya pertama kali mungkin produksi asam lambungnya menjadi berlebih, tidak normal seperti biasanya. Penyebabnya itu apa, Dok? Oke, jadi penyebab asam lambung berlebih ya. Jadi mungkin kita bisa membagi itu namanya penyakit itu adalah sindrom dispepsia. Sindrom dispepsia. Dispepsia itu adalah sebuah sindrom keluhan yang ditimbulkan ketika asam lambung berlebih. Contohnya kayak gimana? Perut kerasa mual, nggak enak, terus rasa ada gasnya, kita makan sedikit terasa penuh. Nah, itu kenapa? Ya biasanya yang pertama pola makan. Tidak teratur gitu, Dok? maksudnya? Iya, jadi makan ketika sudah benar-benar sudah lapar, dia baru makan. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Apalagi untuk orang-orang yang punya riwayat asam lambung. Iya. Terus kedua, nih yang beberapa orang bisa minum kopi yang terlalu berlebihan. Karena ada beberapa orang sekarang, ya udah pokoknya tiap pagi kalau belum minum kopi itu belum mulai aktivitas itu. Nah, itu juga biasanya kopi bisa menyebabkan peningkatan asam lambung. Iya. Nah, tapi kita lihat lagi, ada beberapa orang yang memang dia sudah tahan kopi, ada beberapa orang dia masuk sedikit kopi, udah langsung naik. Iya, nah itu harus dilihat lagi beda-beda. Terus yang berikutnya juga yang sering yaitu faktor non makanan dan non kopi, yaitu faktor psikologis stres. Tekanan-tekanan. Iya, entah itu dikejar deadline, entah itu dikejar tugas, entah itu banyak hal yang akhirnya menyebabkan stres, itu akhirnya menyebabkan produksi asam lambung yang meningkat. Apalagi orang stres kadang jadi malas makan. Oh iya benar. Ya udah tambah sudah naik, malas makan tambah lagi akhirnya rusak. Kombo ya, Dok. Iya, akhirnya jadi combo kemana-mana. Itulah pentingnya membeli baju tulisan saya bukan tombol, jangan ditekan. Kita bukan tombol tapi ditekan makanya jadi stres. Tambah stres ya. Oke. Boleh. Kayak yang tadi ya viral itu ya, tiba-tiba ada bajunya. Pengen ketawa tapi ya betul. Nah, Dok, gimana kalau dari tadi udah ada penyebabnya apa aja, gimana solusinya ketika GERD ini tuh kambuh gitu, yang paling baik tuh gimana? Oke, yang pertama ketika GERD kambuh ya pasti pertama jangan panik dulu. Ketika kita kerasa panik pasti dia akan makin naik lagi karena faktor stresor akan berpengaruh kepada itu. Yang kedua ya kalau saat sedang GERD itu lagi kambuh, boleh langsung dikasih makanan-makanan yang bersifat basah, misalnya dikasih susu. Boleh itu dikasih susu, jadi harapannya itu kan asam lambung kan sifatnya asam. Nah itu dibuat dia basah, ketika dia jadi basah dia membuat pH-nya di lambung jadi lebih netral. Lawannya asam basah ya, Dok ya? Betul, akhirnya dijadikan netral. Atau mungkin obat-obatan bisa yang dibeli di apotek-apotek, kan banyak itu yang buat menurunin asam lambung. Itu dulu yang pertama. Terus yang berikutnya ya udah, habis itu lihat kalau perutnya sudah mulai enak, boleh langsung dikasih makanan. Oke. Gitu. Kenapa? Karena kan dia yang membuat sakit adalah ketika asam lambung itu dia menyerang dinding lambung dan tidak ada makanannya. Jadi akhirnya yang diserang langsung lambungnya. Terkikisnya lambungnya. Tapi kalau kita kasih namanya makanan, ya jadi akhirnya diberikan asam lambung dia jadinya normal-normal aja karena tugasnya untuk mencerna makanan gitu. Dok, sampai tahapan apa seseorang yang merasa, mungkin sebelum ke sana, membedakan asam lambung mah dan tahapan yang sudah sampai GERD itu membedakannya gimana, Dok? Oke, jadi memang kalau kita bagi 3 ya, namanya pertama dispepsia, sindrom dispepsia itu ada gejala tidak nyaman yang ada di lambung yang diikuti gejala-gejala seperti mual, terus perut terasa penuh. Terus berikutnya itu dia gastritis. Gastritis itu gaster kan dari kata lambung. Tis itu artinya dia ada radang atau ada luka di lambung. Dan yang terakhir baru GERD. Nah, kalau yang gastritis dia lebih kepada rasa rasanya nyeri.
nyeri di dalam ulu hatinya. Oh, sampai berasa nyeri, Dok, walaupun Nyeri. itu gas. Iya, karena bukan dari gasnya, dia lebih kepada asam lambungnya yang kena ke lambung. Biasanya lambungnya sudah ada luka, dikasih asam, ya sudah Semakin tambah parah, sakit ya? lagi, Oke, betul. oke, oke. Dia lebih utama ke dominasi nyerinya, ya bukan panas. Makanya ada orang yang sampai sakitnya sampai narik Iya, Dok. betul, karena memang nyeri banget ya namanya. Ya luka dikasih, gampangnya luka dikasih garam, nah ya anggap aja seperti itu, tapi itu di lambung. Perih banget. Itu yang gastritis. Kalau GERD, dia lebih kepada rasa tidak enak di dada, karena kan tadi dia naik ya, Kak. Melewati betul. katup tadi ya. Iya, karena asam lambung naik melewati dari katup, kena ke dada kerasa panas, akhirnya dia rasanya dada panas, terus kayak ada yang mengganjel, menyangkut, nah itu rasa yang GERD. Nah itu bedanya di situ. Tapi sebenarnya basically sama, dia adalah dari produksi asam lambung yang berlebihan gitu. Oke. Kalau misalkan mereka ini tadi yang sindrom apa tadi? Dyspepsia, betul. Gastritis dan GERD. Ini memang tahapannya memang dari yang normal sampai parah kah? Atau memang sebenarnya ketiganya ini ketika sudah melanda, sudah wajib untuk ke rumah sakit? Oh iya, jadi memang 3 ini bukan tingkatan, dia adalah diagnosis yang berbeda. Kalau yang dyspepsia itu hanya sebuah gejala-gejala, gastritis itu yang kena di bagian lambungnya, GERD itu yang ke arah atasnya. Dia sebenarnya berbeda. Dan kapan dia harus ke rumah sakit ya? Kalau dia berulang. Jadi misalnya nih baru makan sedikit langsung kok lambung kerasa sakit ya, baru makan dikit lagi kok sering nyeri, telat makan dikit nyeri, atau mungkin agak stres dikit langsung dada kerasa panas. Nah kalau itu semua ada gejala-gejala itu memang harus periksa ke dokter. Jangan-jangan ada faktor lain selain makanan. Nah misalnya nih ada infeksi di lambungnya, atau mungkin ada luka di lambungnya. Nah itu harus dilakukan lagi, namanya nanti pemeriksaan di teropong kalau orang bilang endoskopi. Masukin kamera gitu? Ya, masukin kamera dari mulut, nanti diteropong kira-kira di katup yang tadi saya bilang antara esofagus sama lambungnya itu yang bermasalah, atau mungkin ada luka di lambungnya. Nah itu nanti akan dilihat apakah dia masuk ke arah gastritis, GERD, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah dok, berkaca dari yang lagi Ya, rame, lagi yang viral lagi ya. viral ya betul, karena GERD dibilangnya bisa Penyakit jantung, menyebabkan iya. kematian dan penyakit jantung. Ini memang seberapa parah GERD ketika bisa mengakibatkan hal seperti itu, atau memang sebenarnya harus ada komplikasi penyakit lain baru dia bisa terjadi hal seperti itu dok? Sebenarnya GERD sama penyakit jantung itu 2 hal yang berbeda ya. Iya. Ini dulu yang harus di disclaimer. Iya, betul. Jadi bukan GERD menyebabkan penyakit jantung menyebabkan GERD, enggak. Tapi memang 2 penyakit ini kadang memiliki gejala yang mirip. Ya, yaitu rata-rata pasien itu memiliki gejala nyeri di daerah ulu hati, terus nyerinya itu dia kerasa nggak nyaman bahkan sampai meringkuk. Nah, itu sebenarnya memang mirip. Tapi bisa dibedakan. Kalau GERD dia dominasi di panas, rasa tidak nyaman, rasa panas di dada, terus nyeri di ulu hati. Tapi kalau lambung, dia itu nyerinya tuh lebih kepada nyeri yang menjalar. Menjalar tuh misalnya nyerinya di ulu hati, tapi kadang menjalar sampai ke lengan, nyeri ke punggung. Terus juga rasanya tuh kayak ampek. Ampek itu kayak rasa ketimpa beban berat sampai menarik nafas saja kayak susah banget. Nah, terus beberapa orang kalau penyakit jantung dia biasanya ada gejala sampai keluar keringat sampai keringat berkacang-kacang kayak gitu, keringatnya sampai besar-besar Yang itu. orang bilang keringat dingin gitu ya dok? Iya, bisa seperti itu, tapi juga dia lebih kepada gejala-gejala pokoknya berat banget, beda sama GERD. Dan satu lagi, penyakit jantung pasti dia memiliki faktor resiko. Seperti apa aja nih, misalnya punya penyakit diabetes, punya penyakit darah tinggi, ataupun dia punya penyakit-penyakit riwayat penyakit jantung atau kolesterol tinggi. Nah, itu kalau ini semua ada, itu baru lebih kepada penyakit jantung. Gitu. Dan biasanya untuk penyakit jantung tuh jarang berulang gejalanya ya, kecuali memang dia jenis penyakit namanya unstable angina pectoris yang memang dia dalam aktivitas tinggi baru sakit, atau stabil yang aktivitas tinggi baru sakit. Nah, atau mungkin tiba-tiba dia keluar tapi dia berulangnya itu ya nggak yang habis makan dan lain sebagainya. Gitu. Dok, dulu tuh ada yang bilang dok, kalau habis makan jangan langsung tidur, ntar bisa jadi diabetes. Kalau habis makan jangan langsung tidur, ntar asam lambungnya naik. Nah itu sebenarnya benar gak sih dok? Iya. Jadi sebenarnya balik lagi tadi kan kalau yang GERD itu kan dia ada gangguan di katupnya ya. Nah gangguan di katupnya itu menyebabkan kan asam lambung bisa naik. Ya. Nah kita lihat aja kalau orang habis makan langsung tidur kan, habis makan itu kan produksi asam lambung lagi tinggi-tingginya. Nah kalau memang dia langsung tidur kan berarti dia
searah dengan gravitasinya kan, jadi dia lurus Posisinya gini. horizontal. Nah, ketika dia lurus gini pasti asam lambung, apalagi kalau pintunya tadi saya bilang sudah bermasalah, ya pasti dia akan naik. Itu mengapa kok habis makan langsung tidur tuh akhirnya jadi sakit dari situ. Nah dok, ini ada pertanyaan dari ya. Okezoners yang nanya dari Hujan Rintik. Dok, kalau minum kopi baiknya berapa jam sebelum tidur? Minum kopi sebelum tidur malah nggak bisa tidur. Nah itu dia ya, minum kopi sebelum tidur, gimana tuh? Iya. Jadi kalau minum kopi baiknya tuh gimana dok? Apa dilakukan di pagi hari saat perut kosong atau harus makan dulu Oke. biar menghindari kondisi GERD ini? Jadi sebenarnya kita harus ngelihat dulu pertama dia punya riwayat asam lambung atau enggak. Karena pada beberapa orang yang tidak memiliki riwayat asam lambung, minum konsumsi kopi tidak ada masalah gitu. Tapi kalau memang dia udah punya riwayat asam lambung, apalagi dia pencetusnya itu adalah kopi, ya ketika dia masuk kopi sebaiknya dalam kondisi perut tidak kosong. Tidak kosong. Iya, gitu. Kalau dia minum dalam kondisi perut kosong, ya pasti dia asam lambung akan naik karena memang pencetusnya adalah kopi itu Kopinya. sendiri. Terus berikutnya apakah bagus sebelum tidur? Nah, balik lagi. Kayak Ini memang mau begadang kali ya? Bener dok, emang sebenarnya minum kopi itu sebelum tidur, karena pas lagi tidur nggak boleh minum kopi. Oh dong. iya, iya, selek dong. Berarti jangan namanya Mas Tommy nih ya. Ini tadi sambil ngetik. Gitu ya, gitu ya. Jadi kalau sebelum tidur ya, kalau memang dia tidak ada riwayat asam lambung, ya kita bisa anggap sebagai seperti biasa. Ya, jadi bisa minum kapan kayak minum air putih biasa. Tapi kalau dia memiliki riwayat asam lambung, ya jangan minum kopi sebelum tidur. Apalagi minumnya itu langsung, ya dijeda sekitaran 2 jam. Nah, sudah itu nanti baru 2 jam kemudian tidur. Jadi ketika asam lambung sudah naik, dia sudah dinetralkan dulu, diturunin. Nah, baru habis itu dia bisa tidur. Nah ini kan tadi kalau kopi ya dok, kadang teh, kalau teh tuh gimana dok? Apakah itu tetap aman kalau untuk penderita GERD atau lebih sama aja sama kopi sebenarnya gitu? Kalau sejauh ini yang saya tahu teh itu masih aman. Aman ya? Aman ya untuk penderita GERD, dia nggak ada kandungan-kandungan yang menyebabkan pencetus dari asam lambung yang tinggi. Jadi malah ya bagus, boleh minum kopi. Malah tuh. Kecuali kalau minum Bebek. teh, Sambil tapi udah 3 tidur. hari nggak makan. Ya, atau bener tadi minum teh sambil tidur. Balik Itu lagi ya nggak boleh. boleh. Nah, dok, ngomongin GERD kan tadi sempat dokter mention bahwa ini salah satunya tercetusnya karena gaya hidup. Kalau misalnya dia udah terlanjur nih dok punya penyakit asam lambung atau mungkin sudah sampai ke GERD, apakah dengan rutin olahraga gitu kan juga termasuk gaya hidup itu juga akan mengurangi kemungkinan terjadinya dia kembali muncul? Gitu ya. Sebenarnya olahraga itu adalah membuat yang faktor non organiknya, yang stresor dan lain sebagainya. Karena tadi kita lihat kan kalau misalnya dia stres, sudah tuh tidak dan sebagainya, akhirnya asam lambung naik. Ketika kita bisa mengalihkan pikiran stres itu ke hal-hal seperti berolahraga, beraktivitas fisik yang bagus, itu adalah membuat resiko terjadinya asam lambung itu turun. Jadi sebenarnya fungsi olahraga itu adalah menghindari dari faktor stresornya, ya, tapi bukan yang dari makanan. Kalau memang dia dari makanan yang makanan-makanan mencetus asam lambung tinggi, ya mau berolahraga gimana akan tetap sama aja makanannya dihindari, seperti itu. Oke. Nih kembali ada pertanyaan lagi dari Okezoners. Dok, kalau kepala pusing terus langsung minum Paramex boleh nggak? Waduh, beda Ini nih ya. langsung- ini langsung Beda nanyanya nih ya. ini. Ini kayaknya ada masalah tersendiri nih ya. Ya sekarang langsung balik kita beda ya sekarang ya. Ya Beda nggak apa-apa. dikit. Agak melenceng dikit ya, masih boleh. Jadi memang kalau kepala pusing kita harus lihat apakah kepala pusing itu termasuk dalam nyeri kepala, kepala berputar-putar, ataupun mungkin dia nyeri kepala yang lain. Ya, kalau untuk pertolongan pertama memang yang paling positif nyeri kepala adalah golongan acetaminophen atau mungkin paracetamol atau mungkin merek-merek lain yang isinya adalah paracetamol. Nggak apa-apa, itu adalah tahap awal ketika memang ada serangan pusing. Betul. Tapi kalau memang dia pusing itu berulang, tidak membaik-baik walaupun sudah minum paracetamol terus, ya harus diperiksakan. Jangan-jangan ada faktor lain kayak misalnya Gajinya terlalu rendah. itu juga itu kerja yang rajin berarti. Kayak misalnya punya riwayat darah tinggi, itu bisa kepala pusing, ataupun mungkin riwayat kolesterol tinggi, penyakit diabetes, banyak itu harus dilihat kalau memang nyeri berat, atau mungkin malah yang sampai ekstrim banget sampai mungkin ke arah stroke. Itu juga ada yang sampai gejala kepala pusing juga tahap awalnya. Nah, itu harus diperiksa lebih lanjut. Lebih Ya. lanjut tuh. Dok, ini ada beberapa orang yang pengen
melakukan diet dok, tapi mungkin nggak terpikir untuk berkonsultasi kepada dokter gizi, sampai akhirnya mereka mengurangi jam makan, pintunya apa sebutnya intermittent fasting. Kan beberapa orang juga karena puasa itu menyebabkan produksi asam lambungnya harusnya udah diisi makanan, sehingga yang tadinya asam bisa dinetral dengan basa, tapi ini malah jadinya semakin parah sampai GERD dok. Nah kalau misalkan orang-orang yang sudah punya penyakit asam lambung atau GERD ini masih boleh nggak sih dok untuk melakukan puasa, intermittent fasting atau diet dok? Oke. Kalau yang pertama puasa dulu ya, memang penelitian sekarang ini malah mengatakan ketika berpuasa itu malah menurunkan resiko asam lambung. Nah, itu beberapa orang bilang beberapa penelitian mengatakan seperti itu dikatakan berpuasalah maka ya asam lambungnya menjadi lebih turun. Mungkin bisa masuk akal karena tadi kita lihat faktor yang penyebabnya yaitu faktor stresor itu. Orang puasa kan biasanya tingkat stresnya lebih rendah. Jadi akhirnya menyebabkan produksi asam lambung lebih rendah. Nah, jadi bisa, tapi tetap dilihat lagi ya. Jangan akhirnya setelah itu ya sudah aku benar-benar puasa-puasa aja nih, entah nanti asam lambung ya tetap dilihat lagi karena beberapa orang pun juga dalam kondisi puasa juga asam lambungnya naik. Jadi kalau memang dia berpuasa ya sebaiknya memang harus sahur dan ketika jamnya berbuka puasa ya langsung berbuka. Terus konsumsilah makanan-makanan yang tinggi protein. Kenapa aku bilang tinggi protein? Karena makanan-makanan tinggi dan tinggi serat ya. Protein dan serat dia menyebabkan dalam pengosongan lambung itu menjadi lebih lama. Nah, ketika pengosongan lambung itu lebih lama, berarti kan di lambung makanan akan ada terus. Jadi ketika produksi asam lambung itu naik, dia akan mengerjakan yang makanan-makanan yang ada di lambung. Protein dan serat itu apa dok? Banyak ya, protein daging, terus mungkin kacang-kacangan, terus mungkin tambah sayur, ya makanan-makanan biasa. Ya, itu yang banyak, yang tinggi. Nah, itu menyebabkan dia resiko untuk terjadinya asam lambungnya naik atau GERD menjadi turun. Gitu. Intermittent fasting sebenarnya juga sama, mau melakukan itu juga tapi dalam kondisi makanan-makanan yang tinggi protein dan tinggi serat. Oke. Jadi sebenarnya bukan karena perut kosong aja, tapi karena ada faktor lain seperti stres. Iya, gitu. betul. Nah ini mungkin buat Okezoners nih dok yang mungkin belakangan sudah mulai berasa sakit perut atau mungkin mulai asam lambungnya naik atau mungkin malah sempat terpikir bahwa ini GERD, sebenarnya gimana dok? Kalau pertama kali tadi kan dokter udah bilang yang pasti harus mengonsumsi obat yang menurunkan asamnya. Kalau misalkan sudah semakin parah, apakah sebenarnya gini dok, maksudnya kondisi parah sehingga dia udah nggak bisa lagi menggunakan obat warung seperti apa dok? Oke. Jadi memang kondisi-kondisi tertentu ya yang kondisi-kondisi tertentu apa aja yang sebaiknya memang pasien itu harus segera periksa dokter ya. Oke, yang pertama memang ketika tadi dia keluhannya tuh berulang. Jadi misalnya nih dalam waktu sebulan dia makan telat sedikit langsung sakit. Dia tidur langsung tiba-tiba asam lambung naik. Terus ada faktor stresor dikit dia langsung tiba-tiba asam lambung naik. Itu harus segera diperiksakan. Kenapa? Jangan-jangan bukan hanya karena faktor makanan dan gaya hidup, tapi misalnya ada infeksi di lambung ataupun mungkin ada CA gester atau kanker lambung atau tumor lambung, itu juga bisa menyebabkan gejala tidak enak di ulu hati. Nah, karena memang di situ menyebabkan produksi asam lambung yang bermasalah. Itu kalau memang berulang-ulang kali kayak gitu, ya segera diperiksakan. Nanti baru kita akan mencoba melakukan tindakan endoskopi. Yang tadi saya bilang untuk diteropong dari mulutnya, biar ngelihat benar-benar nggak ini benar hanya sebuah GERD atau gastritis doang atau hal lain. Itu. Terus yang berikutnya, apa tadi yang pertolongan pertama ya, yang harus dilakukan, yang pertolongan pertama ya tadi bisa mengkonsumsi obat-obatan yang menurunkan produksi asam lambung. Ada banyak kok yang barat merah itu banyak, ya itu yang harus langsung dikonsumsi. Kalau itu udah dikonsumsi juga belum membaik, ya udah langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat karena memang orang yang kena GERD atau asam lambung itu dia nggak nyaman, bener-bener rasanya tuh kayak sakit banget itu yang ngapa-ngapain aja nggak enak gitu. Terus yang berikutnya kalau memang dia misalnya punya riwayat darah tinggi ataupun mungkin usianya sudah 50 sampai 60-an ke atas, apalagi punya riwayat penyakit kolesterol, jantung ataupun diabetes, waktu memiliki gejala-gejala ke arah asam lambung sebaiknya juga langsung diperiksakan. Jangan-jangan bukan hanya penyakit asam lambung, tapi yang kita lagi rame itu penyakit jantung.
gitu. Nah itu ya harus dilihat untuk faktor-faktor resiko yang ada di pasien itu sendiri. Nanti akan dilihat biasanya pemeriksaan pertama yang dilakukan adalah untuk mendeteksi dia punya penyakit jantung atau enggak, itu pemeriksaan namanya EKG. Jadi dipasang Irama jantung ya, Dok? irama jantung. Itu udah khas kok kalau memang dia kena serangan jantung itu pasti langsung berubah. Jadi kayak dipasang beberapa titik di dalam badan sama di tangan, nanti ada kabelnya. Nah itu nanti akan kelihatan, oh ini gambarannya ke arah serangan jantung. Oke. Nah itu baru membedakan dia dengan GERD. Tapi balik lagi, GERD tidak berhubungan dengan penyakit Jantung. jantung. Cuma memang yang harus diwaspadai adalah mungkin zoners ya, mungkin nanti juga dokter bisa menambahkan, jangan sampai salah memprediksi sakit. Karena ada orang yang ngira ini, oh ini mah cuma sakit kepala, minum ini aja sembuh. Oh ini mah cuma asam lambung, minum ini aja sembuh. Karena memang sebenar-benarnya adalah untuk memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat ya, Dok, supaya tidak terjadi salah diagnosa. Betul. Ya. Setuju. Tuh, dokter, terima kasih sudah mampir ke kosan kita di Morning Betul. ngobrol-ngobrol. Dengan informasi yang sangat berharga banget ya. Yes, ini kalau misalkan kita ke rumah sakit udah kena Ini sebenarnya pertanyaan Okezoners masih banyak Iya. banget ini. Kalau mau nanya sama dokter langsung nanti ke rumah sakit Hermina Jatinegara, betul. Ketemu langsung sama dokter Aditya. Dokter, terima kasih sudah. Terima kasih. kasih banyak. Ya. Selamat pagi. Terima Kita kasih. tutup bareng-bareng, Dokter. dokter. Kita saya Tommy pamit, Janti pamit. dokter Aditya Dokter juga pamit. pamit. Kita ketemu lagi di Morning Zone. Sampai jumpa. Bye bye. Bye-bye. Selamat pagi. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official Okezone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.